di mana kita memahami salah satu falsafah yang terakumulasi ada di dalam rukun iman kita, bagaimana kita mempercayai tentang qada dan qadar. Bukankah seorang Islam ini mempunyai ikatan rukun? Kalau di dalam Islam itu rukunnya ada 5. Di dalam iman yang dikenal rukun-rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah rukun iman antu'minu billah, antu'mina billah, percaya kepada Allah. Yang kedua rukun iman adalah percaya terhadap Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga rukun iman adalah percaya terhadap kitab-kitab Allah. Yang keempat, yang kelima, percaya terhadap hari akhirat. Dan yang terakhir adalah percaya terhadap qada dan qadar. Di dalam item yang ke-6 ini sering sekali kita mengalami kegambangan pemahaman, sering meninggalkan pertanyaan yang tidak mendapatkan kepuasan jawaban, di mana kita memahami bahwa qada dan qadar ini adalah kita pasrahkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bertanya kepada anak-anak, maka baik dan buruknya segala sesuatu itu sudah Allah tentukan. Ini bukan tanpa alasan. Ini berdasarkan salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan mengatasnamakan mungkin dari Ibnu Mas'ud, bahwasannya Allah menciptakan, proses awal penciptaan manusia ini melalui sperma. Setelah itu, setelah bertemu dengan ibu, telur ibu menjadi mudghah, setelah mudghah menjadi alaqah. Maka di dalam rahim itu, kata hadis ini, Allah telah tentukan nasibnya, rezekinya, jodohnya, umurnya, bahkan surga dan nerakanya pun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut pemahaman dari hadis ini. Jika pemahaman seperti ini yang kita anut, maka untuk apa syariat Islam ini? Maka untuk apa kita berbuat kebajikan? Dan juga untuk apa kita berbuat kejelekan kalau misalkan pemahaman seperti ini? Karena di dalam hadis ini digambarkan bahwa orang sudah ditentukan penghuni surga atau neraka, maka semenjak dari kecil dia berbuat baik, beramal soleh, sesoleh-solehnya, lebih soleh daripada Pak Soleh. Tetapi tiba-tiba kurang sejengkal saja dengan surga, karena diqadha atau ditakdirkan dia masuk neraka, tiba-tiba kurang sejengkal saja, maka dibelokkan oleh Allah berbuat yang buruk sehingga masuk ke dalam neraka. Dan begitu pun telah ditakdirkan orang ini menjadi jelek, penghuni surga, akan tetapi di dunia dia mendapatkan referensi yang banyak sehingga dia ditentukan oleh Allah menjadi penghuni neraka, akan tetapi mempunyai kegemaran menghadiri majelis taklim, beramal soleh, sholat rajin, menyantuni yatim, rajin berinfak dan amal-amal yang soleh lainnya, karena takdirnya katanya harus ke neraka, kurang sejengkal perbuatan amal solehnya kepada surga, tiba-tiba dibelokkan oleh Allah dan meninggal dalam keadaan hina dan menjadi penghuni neraka. Kalau pemahaman seperti ini kita pahami betul-betul, maka ini akan membuat pemahaman sama dengan pemahamannya kaum Jabariyah. Artinya Jabariyah itu orang yang terpaksa, yang memakai falsafah hidup seolah-olah
bahwa manusia itu tidak mempunyai daya dan upaya, tidak punya inisiatif, tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai apapun, hanya sebatas wayang saja yang menjalani dari sebuah sutradaranya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika pemahaman seperti ini berarti Allah zalim, berarti Allah tidak mengapresiasi. Dan yang ketiga adalah jika pemahaman seperti ini kita anut, untuk apa baginda Rasulullah itu diutus, untuk apa Al-Quran ini diturunkan, dan untuk apa syariat Islam ini direalisasikan, diajarkan kepada umat manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya memahami qada dan qadar itu tidak demikian. Kosakata qada itu artinya hukum Allah. Yang hukum inilah sebagai justice, sebagai penentu dari qadar itu. Kosakata qadar itu adalah qadar yang turut takdiran, artinya ukuran. Maka berbicara takdir atau ukuran adalah tentunya sesuai dengan yang diukur. Berbicara ukuran berarti sesuai dengan implementasinya. Dengan kata lain, jika perbuatannya baik, niscaya ukurannya, takdirnya nanti akan bermuara kepada kebaikan, dan hukum ketentuan qadanya pasti akan berbuat kepada kebaikan. Maka berbicara qada dan qadar ini, qada misalkan bisa dibagi menjadi dua. Ada qada jabari atau yang kita terpaksa tidak bisa memilih, yang disebut juga dengan qada kauni atau keberadaan alam semesta, termasuk kita menjadi salah satu bagian dari alam semesta ini. Atau di dalam falsafahnya pemahaman dari Al-Imam Al-Maturidi itu disebut dengan qada yang sifatnya mubrom. Seperti apa qada jabari atau qada qauni atau qada mubrom ini, takdir mubrom ini adalah seperti miladuka, kelahiranmu. Kamu dilahirkan di mana, menjadi suku bangsa apa, menjadi suku Cina, Jawa, Madura, Batak, dan sebagainya. Ini sifatnya mubrom, ini sifatnya kauni, ini sifatnya jabari. Kita tidak bisa memilih. Itu adalah betul-betul hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melahirkan kita di tengah-tengah komunitas Betawi, melahirkan kita di tengah-tengah suku Jawa, Cina, Batak, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan seterusnya. Itu tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita ketahui, dan tidak pernah kita pinta. Itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun siapa orang tua kamu. Kamu dilahirkan dari rahim ibu ini, dari bapak ini, itu kita tidak pernah meminta, menginginkan, dan merencanakan. Itu hak prerogatif Allah yang disebut dengan qada jabari, kauni, atau mubrom. Nah, begitupun alam semesta ini, bahwa planet bumi ini terjadi dari 5 benua misalnya, mempunyai satelit cuma satu, yaitu bulan. Karena planet-planet yang lain banyak yang satelitnya atau bulannya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan seterusnya. Begitupun tentang lautan lebih luas dari daratan. Ini adalah menyangkut dari alam semesta ini, dan kita tidak dimintakan pertanggungjawaban atas qada yang sifatnya jabari atau mubrom ini. Kita tidak pernah diminta pertanggungjawaban
mata kita lengkap atau tidak, telinga kita utuh atau tidak, ini apakah kulit kita terdiri dari kulit putih atau kulit hitam, tubuh kita bule atau tidak, ini qada mubrom, artinya hak prerogatif Allah. Kita tidak dimintakan pertanggungan jawab dalam hal ini. Dan ini Allah menegaskan di dalam surat 6 ayat 2, walladzi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian terdiri dari tanah, summa qada ajala, kemudian Allah tentukan masa waktunya, wa ajalun musamma, dan ada ajal-ajal yang ditentukan, indahu, di sisi Allah, summa antum tamtarun. Jadi terhadap qada yang mubrom ini, yang kita diciptakan, dilahirkan, ditempatkan, ini adalah hak prerogatif Allah, dan kita lan tuhasabu alaih, kita tidak akan dihisab atasnya. Tidak ada pertanyaan, kenapa kamu menjadi anaknya ini atau Pak ini? Gak ada pertanyaan seperti itu. Dikubur, kenapa kamu menjadi orang Jawa? Kenapa kamu menjadi orang Sunda? Dan seterusnya. Lan tuhasabu alaih anta fihi muyassar. Di dalam hal ini kamu tidak dimintakan pertanggungjawaban, karena kamu hanya menjalani, melaksanakan, menerima dari qada yang sifatnya mubrom atau jabari atau qauni ini. Hal nahnu nafudum ma wa maktubun musaddiqan. Ini kita hanya menjalani terhadap ketentuan Allah yang telah terdahulu. Tetapi di samping itu ada yang namanya qada ikhtiyari, atau dalam bahasa NU-nya ini disebut dengan qadar mu'allaq atau qada atau qadar yang syar'i, yang berdasarkan syariat, dan ini berdasarkan pilihan kita. Seperti minhajuhu, manhajnya, cara hidupnya. Kamu mau hidup di mana? Kamu sudah mempunyai potensi, mempunyai telinga, mempunyai mata, mempunyai hati, bisa merasa, kamu bisa melihat warna merah, putih, bisa membedakan antara black and white, antara putih dan hitam. Kamu tahu pergaulan mana, pergaulan hostess, pergaulan pelacuran, pergaulan perdagangan diri, dan seterusnya. Dan juga kamu tahu majlis taklim, sholat, syariat Islam. Dan ini kita semuanya mengetahui, bisa melihat, bisa meraba, bisa menyentuh, dan bisa merasakan dengan segala potensinya kita punya dan bisa merasakan ini. Tetapi kita justru memilih yang pekat, yang hitam, jauh dari yang putih. Ini yang sifatnya adalah ikhtiyari, pilihan. Maka tatkala di ranah hitam yang kita lakukan menjadi manhaj, jalan hidup kita sekarang, ya jangan disalahkan kalau nanti konsekuensinya Allah menyiksa kita. Berbicara siksaan Allah bukan di akhirat saja, tetapi di dunia pun sudah Allah cicipkan siksa itu. Di antaranya, maaf berbicara agak kotor sedikit, misalnya kalau misalkan kita sering suka jajan alias terjerembab ke dalam pergaulan malam atau remeng-remeng, maka kecenderungannya kita akan mendapatkan siksa berupa penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Salah satunya penyakit yang lagi booming, ya misalkan ya penyakit itu. Dan bagi perempuan bisa juga kena miom, kena kista, kena kanker. Itu bentuk siksa di dunia. Begitupun Allah ini sangat baik dan mengukur kemampuan anatomi tubuh kita dengan masa waktu
manusia yang tatkala tidak dikotori, tidak disalahgunakan, jantung ini mampu bekerja selama 100 tahun alias membawa umur kita panjang selama 100 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Jantung kita kotori dengan morfin, ekstasi, ganja, kafein, nikotin, alkoholik, dan seterusnya dan seterusnya. Maka seharusnya jantung yang mampu bertahan 100 tahun ini tidak mampu bertahan selama 100 tahun. Itulah yang disebut dengan wa ajalin musamma. Dan begitu pun tatkala kita analogkan kepada manual book misalnya. Kalau kita misalkan membeli mobil pickup, kan tatkala kita membeli mobil itu ada manual booknya. Di manual book itu terperinci bahwa nama mobil ini mobil pickup, kapasitinya 1 ton, cc-nya misalkan 1500 cc, kapasiti angkut dayanya 1 ton. Bila ngikutin manual booknya, mobil ini mampu bertahan selama 10 tahun. Tetapi setelah kita beli mobil itu, dapat manual booknya kita buang, lalu kita pakai seenak-enaknya. Mobil yang hanya kapasitinya 1 ton, kita isi 3 ton setiap hari begitu. Maka tentu mobil ini jangankan bertahan 10 tahun, 3 tahun udah hancur. Kenapa? Inilah yang dimaksud qada dan qadar. Ukurannya sudah kita khianati. Maka tatkala ukurannya sudah kita khianati, ya pasti akan lari pada qada juga. Pengkhianatan qadanya, ketentuan hukumnya atau ukurannya pasti berending kepada kehancuran. Maka sebelum 10 tahun pasti akan hancur. Analog lainnya misalnya, kalau misalkan kita mau membangun gedung yang bertingkat, mulai dari tingkat 5 sampai 10 tingkat, tentunya besinya melalui spesifikasi, bahwa besinya spesifikasinya harus yang besar, yang ukuran sekian, karena takdir atau ukuran besi itu mampu menopang keberatan sekian. Tetapi tatkala kita pemborongnya nakal lalu mengkhianati qadar ini, seharusnya besinya ukuran 27, membangun bangunan yang 5 lantai memakai besi ukuran 7. Kan takdirnya berbeda, ukurannya berbeda. Yang ukuran 27 kapasiti penopang kekuatannya sekian, tetapi karena pingin untung, pingin enjoy, ditaruh besi yang ukuran 7. Akhirnya tercipta bangunan 5 lantai, betul sesuai master plan-nya, sesuai perencanaannya. Lalu setelah selesai bangunan itu berbentuk bangunan 5 tingkat, menghadirkan para habaib untuk selamatan, tasyakuran, membaca ratibul hadatan, tahlilan, hataman Quran. Setelah itu baru dipakai 2 bulan, bangunan yang 5 lantai itu ambruk. Kenapa? Ya itu adalah ketentuannya, itu adalah qada dan qadarnya. Karena besi 7 hanya mampu menopang sekian keberatannya dan hanya bertahan sekian lama waktunya. Maka tidak salah kalau sedemikian yang membaca ratibul haddad, tidak salah yang tahlilan, yang berdoa. Yang salah konstruksinya telah mengkhianati takdir, artinya telah mengurangi ukurannya itu. Inilah sebetulnya gambaran untuk memahami qada dan qadar itu. Jadi jangan seluruhnya disematkan kepada Allah masalah baik dan buruk, lantas itu adalah katanya sudah ditentukan oleh Allah. Di mana letak usaha kita, di mana qudratul juz'iyah kita. Lalu untuk apa sekolah mulai dari TK sampai universitas sampai jadi sarjana kalau memang sebetulnya itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala nanti bernasib kurang baik disalahkan Allahnya. Pacaran udah lama, udah ngandung cinta, ditinggal pergi, akhirnya ya Allah sudah takdirnya aku begini, putus asa. Karena putus asa gelap mata, karena gelap
berarti bunuh diri itu qada dan qadar. Yang qadarnya adalah kalau jantung Anda yang bagus, yang seharusnya mampu bertahan 100 tahun itu, lantas Anda robek dengan pisau jantung Anda, ya maka takdirnya Anda akan mati. Itu pasti akan mati. Mustahil orang hidup itu tanpa jantung. Nah, inilah pemahaman qadar dan qadar itu. Jadi inilah yang disebut dengan qada ikhtiyari atau syar'i mu'allaq minhajul walaka anta takhtaru, dan kamu diberikan hak prerogatif untuk memilih. Maka ketentuan itu, justifikasi itu berdasarkan yang telah dikerjakan, bukan berdasarkan ilmu Allah. Memang Allah sudah maha tahu, tetapi Allah menghukumi bukan berdasarkan ilmu Allah yang mendahului kejadian itu, tetapi sesuatu itu berdasarkan implementasi aksiomatis, action, atau yang disebut dengan amal, atau di dalam ilmu nausabnya disebut fi'il. Fi'il itu kata kerja yang berdasarkan pilihan yang dilakukan, yang dikerjakan, itulah akan membuahkan kebahagiaan dan kesengsaraan. Kalau ingin kaya, ya kerja yang keras dan cerdas. Kerja keras saja tidak cerdas, nggak mungkin kaya. Contoh, waktu kita sama 24 jam, tetapi pemulung itu sudah kerja keras, bahkan lebih dari 8 jam kerjanya pemulung itu. Sebelum subuh dia sudah keluar rumah mencari kaleng-kaleng bekas. Kerjanya keras, tetapi kerjanya kurang cerdas. Akhirnya walaupun pemulung itu mengaktualisasikan waktunya 24 jam, nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena kerjanya kurang cerdas. Kecuali bulung emas itu masuk, kalau bulung emas kerja cerdas. Tapi emas siapa yang mau dibuang? Kecuali emas Paimin yang dari Jawa, emas semua kan. Maka untuk kaya itu adalah kerja keras dan cerdas. Kalau kerjanya keras dan cerdas, takdirnya pasti kaya. Maka supaya kerja itu keras dan cerdas, bagaimana? Mengumpulkan referensi dengan sekolah, dengan kuliah, rajin sekolah. Setelah itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, berbentuk sebuah kinerja yang keras dan cerdas. Takdirnya kalau sudah kerja keras dan cerdas, takdirnya kaya. Maka kodoknya ya pasti kaya. Misalkan yang perempuan ingin cantik, harus bagaimana? Masa pengen cantik diam saja di rumah? Ya ke salon. Jangan di salon itu di pedicure, manicure, dan segala macam. Setelah dilakukan itu semua, pasti cantik. Itu takdir dan kodoknya. Ada sebuah cerita, Al-Imamul Ali pernah berteduh di sebuah building atau tembok yang sangat tinggi, yang rapuh tembok ini, sehingga tak kala kena angin, tembok ini menjadi goyang. Imam Ali melihat itu semua, lantas dia pergi menghindari tembok yang rapuh itu. Ditanyakan oleh yang jahil, ya Imam, bukankah mati dan hidup itu sudah qada dan qadar dari Allah? Katanya. Apa jawab Imam Ali? Aku lari dari qada menuju ke qada. Aku lari dari takdir menuju ke takdir. Indah kan? Takdirnya tembok yang rapuh itu, takdirnya ukurannya kena angin pasti runtuh, itu takdir. Dan tatkala kita menghindar dari situ, takdirnya selamat. Ya pasti selamat. Bukan lantas membabi buta menghadapi qada dan qadar ini. Wah, semuanya sudah ditentukan oleh Allah kok. Kalaupun bunuh diri, kalaupun Allah nggak mematikan, nggak mati. Kata siapa? Kalau
misalkan urat nadi kamu dirobek, leher kamu digorok, jantung kamu dilobangi, baik sendiri atau kata siapa tidak ada takdir mati, pasti takdirnya mati. Yaitulah memahami qada dan qadar. Tidak pasrah seperti, cuman permasalahannya gambaran pemahaman tentang qada dan qadar semenjak kita kecil sudah seperti ini adanya, seolah-olah semuanya pasrah kepada Allah. Mustahil yang bujang mendapat cewek kalau tidak nyari, gak nanya-nanya. Ada usaha, ada silaturahmi. Diem di kamar saja ingin didekati cewek, boro-boro ceweknya dekat, dikatakan orang gila kita yang gak gaul gitu. Pasti ada silaturahmi, nanya-nanya, bapak punya anak cantik sekali, boleh gak sih? Nah kan begitu silaturahmi. Oh ya boleh. Dan sebagai laki-laki, nembak itu adalah sunnah. Jangan minta ditembak duluan. Kan Indonesia ceweknya pemalu, malu-maluin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihat bagaimana Allah menghukumi memberikan qada ini. Salah satunya terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 81. Allah berkata, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah menulis terhadap apa yang telah direncanakan mereka. Setelah ditulis, direncanakan, baru Allah menulis. Dan juga di dalam surat Yasin misalnya ayat 12, wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Dan kami catat, ini pokoknya tentukan, dan kami catat ma qaddamu, apa yang mereka dahulukan, apa yang telah mereka kerjakan, implementasikan, laksanakan, baru itu ada ketentuan atau qada. Wa atharu, bekas-bekas usaha mereka masih bisa kita lihat. Sekarang begini, kalau kita mengharapkan pahala, apa langsung dihukumi dengan ilmu Allah bahwa sholat itu adalah berpahala, tapi kita tidak melakukannya? Tentu lakukan dulu sholat, baru mendapat pahala. Mustahil tidak melakukan sholat, tapi mendapatkan pahala. Lakukan dulu usaha mencari cewek, pasti dapat istri, bukan diam saja. Lakukan dulu usaha kerja keras dan cerdas, pasti kaya, itu takdirnya. Tanpa kerja cerdas dan keras lantas minta kaya, mustahil. Oh itu kan qada dan qadar Ustaz, itu dan kaya dan miskin itu sudah ditentukan oleh Allah. Kata siapa? Itu melalui usaha. Jamaah dimuliakan oleh Allah, sekian dulu dengan suatu kesimpulan bahwa jangan salah memahami qada dan qadar. Qada itu hukum, ketentuan, qadar itu ukuran. Maka jika ingin sesuatu, usahakan secara maksimal, karena usaha maksimal takdirnya akan berhasil. Itulah qadanya, apapun dari segala itu. Jika qada dan qadar lantas kita pasrahkan baik dan buruk yang terjadi terhadap manusia, surga dan neraka terserah Allah. Apa fungsinya syariat Islam ini? Apa fungsinya baginda Rasul? Apa fungsinya Al-Quran? Dan apa fungsinya kita mempunyai pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran? Karena akal dan pikiran adalah untuk diimplementasikan kepada kebaikan. Itulah ranah mendapatkan pahala. Jika kita implementasikan kepada kejelekan, itulah ranah Allah menyiksa. Atas dasar ini, tak kala Allah memberikan apresiasi atau memberikan konsekuensi berdasarkan kinerja implementasi pilihan kita, maka disitulah Allah Maha Adil. Jika Allah menghukumi memberikan sesuatu tanpa usaha, berarti Allah diskriminatif dan Allah tidak adil. Jangan salahkan qada dan qadar, tetapi kita mereview, muhasabah, introspeksi diri, sejauh mana usaha kita menempuh kebaikan. Jika baik, pasti baik. Jika kesalahan dan kejelekan, pasti kejelekan. Jangan pernah salahkan Allah dan jangan pernah salahkan hukum Allah. Jangan menyandarkan kebaikan dan keburukan berdasarkan pemahaman qada dan qadar yang tidak kontak dengan ayat suci Al-Quran. Barakallahu
ini